Organisasi-organisasi Islam di Eropa memprotes. Rabitatul Alam Al-Islami memprotes. Jawab mereka, oh kami minta maaf, kami tidak tahu bahwa ini barang dilarang gitu. Jadi seperti mau lucu-lucuan begitu, guyon. Itu nanti dengan begitu itu nanti kita yang dilempari dikatakan ekstremis Islam, Muslim ekstremis. Padahal inilah ekstremis. Saudara-saudara, kita mesti hati-hati dalam menghadapi lawan-lawan Islam ini. Kita sudah tidak boleh tedeng aling-aling mengatakan semua sama, itu jangan itu sudah. Itu teorinya orang yang diblingerkan. Kita harus jelas mengatakan ini hak, itu batil. Kami bersedia berdiskusi, enggak apa. Tapi mengakui bahwa batil itu adalah hak sama, itu tidak betul. Karenanya kita mesti berhati-hati terhadap batil. Kenapa orang Arab makan Arab? Seperti yang kita lihat sekarang ini. Ini jangan heran, saya kira apa yang saya sebutkan tadi adalah benar. Arab dikasih dagingnya Arab. Di negeri yang kurang daging, kurang gizi, itu diekspor daging-daging dari macam-macam. Tulang-tulangnya orang mati misalnya dimasak, dihancurkan dengan penghancur tepung, dicampurkan dengan bubuk-bubuk susu dan lain-lainnya, sudah menjadi suatu alat untuk menjadikan kita berani hanya kepada teman dan bangsa kita sendiri. Kenapa Arab takut sama Yahudi? Apanya Yahudi yang ditakuti itu? Jumlahnya sedikit. Arab ada 150 juta, lebih banyak dari bangsa Indonesia. Kalau satu orang Arab melempari satu batu saja kepada Israel, sudah penuh batu di Israel. Tidak bisa jalan. Tapi kenapa mereka takut? Ada sebab-sebab. Dan hanya berani kepada bangsanya sendiri. Saya pernah ceritakan kepada saudara-saudara bahwa di RRT, kalau akan membunuh tikus itu, kalau sudah wabah musim tikus, itu tikus berjalan ya seperti banjir, seperti air banjir, tikus, banyaknya tikus. Itu dibikin satu cara. Diambil sebagian tikus 30-40 ribu, dimasukkan di dalam satu tempat, tidak dikeluarkan. Lalu diambilkan daging-dagingnya tikus sebangsanya ini, dirajangkan dagingnya tikus. Saben hari dikasih makan dagingnya saudaranya ini. Saben hari terus sampai kira-kira 3 bulan ini tikus dikeluarkan. Sudah tidak usah saudara repot-repot memburu tikus itu. Mereka inilah yang memakan itu semua. Dimakan, bukan saja dia dimatikan, dimakan. Ini satu contoh. Ini yang dikatakan kanibalisme. Paham orang makan orang. Ma'asyiral muslimin, kita mesti hati-hati sampai kepada masalah-masalah seperti ini dalam memelihara anak di zaman seperti sekarang, dan memelihara diri sendiri demi perintah Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini ma'asyiral muslimin, karena itu semua, jika kita mengatur kehidupan kita dan yang paling utama anak-anak turunan kita dan generasi-generasi kita tidak berhubungan dengan Allah, tidak bertakwa, tidak memakai cara Allah dan cara Rasulullah SAW, maka kita akan pasti tetap kalah. Dunia Islam ini dengan segala arenanya akan tetap di belakang selama mereka belum memakai slogan ilal islami menjadi, mari kita kembali ke Islam. Wahai umat Islam seluruh dunia, bersatulah. Kemudian kembalilah kamu ke ajaran Allah. Di sini nanti letaknya kunci kemenangan kita. Ma'asyiral muslimin, kita kembali ke Islam. Tidak ada jalan lain. Semua jalan sudah tertutup dan atau terisi Dajjal dan Yahudinya Dajjal itu. Seperti tadi saya katakan,
adanya kerjasama dengan semua golongan kecuali Islam untuk merusak Islam. Jadi kita yang bertekad akan mempunyai bibit turunan yang soleh, kuat, cerdas, berani, sabar, jujur, beriman, berakhlak, harus benar-benar hati-hati dalam memelihara mereka. Sebab ojoan dan ejekan, bisikan dan rayuan, iming-iming, pengaruh dan tekan-tekanan dan lain-lainnya akan tetap mengitari kita umat Islam. Seperti cincin saudara mengitari jari atau gelang mengitari lengan saudara. Karenanya kita harus mengetahui bagaimana rencana mereka merusak pemuda-pemudi kita melalui buku-buku seks atau buku-buku filsafat yang merusak pikiran kita dalam ideologi, film-film cabul yang mendorong pada kekerasan atau bohemisme, nyanyian-nyanyian yang merangsang, sandiwara radio atau sandiwara panggung, mode show pakaian, klub-klub, bar, tempat-tempat pemandian pakaian, klub-klub, bar, tempat-tempat pemandian, sekolah-sekolah dansa atau tari-tarian dari ala Bali sampai balet dan sampai striptis, nuwun sewu, tari-tarian telanjang bulat itu, kelompok-kelompok orkes dan band, hotel-hotel yang tumbuh sebagai cendawan di musim hujan, kelompok-kelompok orientalis yang menyebarluaskan paham-paham yang menjadikan umat dan anak muda kita ragu tentang Islam dan ajarannya. Dan akhirnya agen-agen Yahudi dan Salibi yang keliling dengan obat-obat perangsang dan obat-obat biusnya menyerbu ke dalam masyarakat kita demi merusak anak-anak kita. Bayangkan bagaimana kita bisa selamat jika kita tidak hati-hati, tidak minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya wahai kaum muslimin, tidak bisa tidak dalam mendidik Anda harus tetap menuun, harus tetap betul-betul konsekuen. Salat dan ibadat saudara harus khusyuk. Harus saudara didik anak saudara bagaimana ia pertama-tama merasakan lezatnya salat. Baru saudara mulai mentas mengangkat ini anak maju ke depan. Salat qabla kulli syai'. Marilah sekarang kita mulai masuk ke dalam pokok-pokok materi yang ada di sini. Yaitu pertama bagian keempat, pemeliharaan iman. Iman ini harus dipupuk, harus dipelihara. Supaya bisa berkurang, bisa bertambah. Al-imanu yazid wa yanqus. Dalam beberapa saat imannya anak ini bisa merosot karena dia tersentuh oleh pikiran-pikiran, oleh teman-teman, oleh maksiat. Jadi supaya ini iman tidak tersinggung sama sekali, dia tetap tumbuh, maka pemeliharaan iman harus rapi betul-betul kita upeni. Imanlah sebelumnya kita piara badannya. Kalau perlu, kita mesti tidak tidur untuk mendoa supaya iman anak saya, anak saudara tetap kuat. Begitulah dimaksud dalam pemeliharaan iman. Iman juga bisa dirangsang, dirusak oleh buku-buku bacaan. Karenanya buku-buku bacaan anak kita mesti terkontrol. Kalau itu anak membaca buku-buku sekular, kaum sekularis, maka itu anak imannya terkocak. Sebab mereka ada 100.000 macam dalil bahwa itu Allah tidak perlu ditarik-tarik ke bawah, bahwa itu Allah harus
ditaruh cuma untuk ibadat tok. Kalau dagang tidak usah pakai Allah. Halal haram boleh saudara makan. Itu mereka dalil-dalilnya kuat. Anak-anak yang belum cukup dewasa akan habislah fikirannya tentang Islam dan syariat Islam kalau itu diteruskan. Sekarang sudah terasa bahwa anak-anak kita itu acuh tak acuh terhadap Islam dan ajaran Islam. Karena mereka sudah lama tidak diperdengarkan tentang Islam. Tidak diajarkan, tidak diajak ke tempat-tempat di mana Islam itu mesti didengar dan dipraktekkan. Karena itu anak-anak kita sekarang mulai acuh tak acuh terhadap Islam. Tidak senang sama sekali tentang Islam. Ceramah-ceramah tentang Islam tidak menarik mereka. Yang menarik mereka adalah lahwun wa la'ib. Saudara tentu sependapat dengan saya bahwa waktu ada band di Kancil Mas itu misalnya, itu saudara lihat itu umat yang berduyun-duyun itu dari mana saya tidak tahu. Puluhan ribu. Apa sebab? Sebab itu ada daya tariknya khas. Kalau itu menarik seperti yang kita lihat, lalu pengajian-pengajian yang dipimpin oleh para ulama dan diasuh oleh para kiai tidak menarik umat, maka ini kelihatan sekali bahwa umat belum bisa diajak ke dalam arena ketua karena soal imannya tidak terpelihara rapi. Jadi pemeliharaan iman termasuk pertama-tama dalam babak A atau bagian keempat. Kemudian pemeliharaan akhlak. Akhlak seperti tadi saya katakan termasuk sesuatu yang vital. Manusia ini dengan akhlaknya, bukan dengan rupanya, bukan dengan kekayaannya, bukan dengan ilmunya, bukan dengan keturunannya. Manusia adalah dengan akhlaknya, dengan supelnya, dengan luasnya, dengan sabarnya bila dia menderita, asornya bila dia berkuasa, saat belas kasihnya kepada yang di bawah, hormatnya kepada yang di atas. Itu semuanya termasuk bidang akhlak. Dan banyak lagi yang harus kita dididik.